Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Para ikhwan sekalian, sebelum melanjutkan, saya ingin mereview kembali apa-apa yang telah kita kaji, apa-apa yang telah kita bahas di dalam forum-forum pengajian ini, yakni tentang bagaimana kita memahami Islam dan bagaimana kita memahami Al-Quran secara saintifik, secara terstruktur dan sistematis, secara holistik, bukan hanya makna ayat per ayat. Nah, ingat bahwa struktur sains itu ada 5. 1. Unsur-unsur tak terdefinisi. Nah, kemudian yang kedua, unsur-unsur terdefinisi. Kemudian yang ketiga, aksioma atau postulat. Yang keempat adalah teorema. Dan yang kelima, pembuktian. Inilah yang disebut dengan sistematika sains. Nah, kelima unsur ini telah kita bahas semuanya satu persatu dalam setiap pertemuan di majelis ini, baik itu dalam kaitannya dengan sains maupun dalam kaitannya dengan tafsir Al-Quran. Ya, minggu kemarin kita sudah membahas poin yang keempat dan poin yang kelima, yaitu teorema dan pembuktian, karena teorema itu harus dibuktikan. Jadi teorema itu benar ketika buktinya ada dan sesuai. Nah, kita sudah tunjukkan dan kita sudah perlihatkan bahwa baik itu sistematika sains maupun sistematika tafsir Al-Quran itu persis sama, terdiri dari 5 unsur. Jadi walaupun Al-Quran ini terdiri dari berpuluh-puluh juz, 100 lebih lah, 114 surat dan 6.200 ayat, tetapi sesungguhnya secara keseluruhan Al-Quran ini memiliki pola yang bisa kita baca. Ada pokok pikiran, ada gagasan utama, ada pesan inti yang bisa kita baca. Nah, dalam teorema kita, pokok pikiran, gagasan utama dan pesan inti Al-Quran itu hanya satu saja, yaitu tauhid berkeadilan yang harus diimplementasikan dalam wujud negara. Jadi mana buktinya? Nah, buktinya itu adalah seluruh fakta-fakta yang terdapat di dalam sejarah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sejarah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah fakta, bukan hikayat, bukan tahayul. Jadi peristiwa hijrah Muhammad Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah itu adalah fakta. Piagam Madinah itu fakta. Perang Badar dan perang Uhud itu fakta. Perjanjian Hudaybiyah itu fakta. Dan peristiwa pembebasan Mekah yang biasa kita kenal sebagai peristiwa Hudaybiyah, Futuh Mekah, itu juga adalah fakta. Jadi seluruh rangkaian perjalanan dan perjuangan Rasulullah SAW itu semuanya adalah fakta. Nah, karena ini fakta, maka dia bersifat objektif. Artinya kebenarannya itu bisa dicek, bisa disaksikan, bisa dilihat oleh semua orang, tidak perlu keimanan gitu. Jadi baik orang muslim maupun orang kafir ini pasti akan melihat fakta-fakta yang sama. Nah, memang ada sebagian dari sejarah perjuangan Rasul ini yang memang berbau supranatural gitu kan,
yang mungkin meragukan atau mungkin bisa diperdebatkan. Tapi kalaupun kita buang itu semua, unsur-unsur yang supranatural itu kita buang semuanya, maka ini tidak sedikit pun mengubah esensi daripada perjalanan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian apa yang diceritakan oleh fakta-fakta ini? Nah, apa tujuan dari setiap gerak langkah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, secara jelas, secara gamblang, secara terang benderang, seluruh fakta-fakta ini menceritakan kepada kita bahwa yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW itu bukan hanya sekedar agama. Jadi Rasulullah juga membawa apa yang disebut dengan negara. Nah, itulah yang sangat jelas terbaca dari seluruh rangkaian fakta-fakta ini. Sebagaimana kita tahu bahwa negara itu belum ada sebelum masa kenabian, sebelum Muhammad Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi Rasul di Jazirah Arab. Dan negara itu baru hadir ketika Rasulullah SAW telah menyelesaikan misinya sebagai Nabi, sebagai Rasul di Jazirah Arab. Nah, indikatornya yang paling penting itu adalah kepemimpinan. Jadi kalau ditanya siapa pemimpin Jazirah Arab sebelum masa nubuah, sebelum masa kenabian, ya tidak akan ada yang bisa menjawab karena memang tidak ada. Tapi kalau ditanya siapa pemimpin Jazirah Arab setelah masa kenabian, setelah masa nubuah, semua orang itu akan bisa mengatakan dengan mudah bahwa Muhammad Rasulullah pemimpin di Jazirah Arab. Bukan hanya orang Muslim gitu, maksudnya semua manusia bisa mengatakan hal yang itu, yang sama. Nah, dan ingat bahwa kepemimpinan Rasulullah SAW itu bukan hanya kepemimpinan spiritual saja, dan bukan juga kepemimpinan yang hanya terbatas bagi orang-orang yang beriman saja. Jadi kepemimpinan Rasulullah ini menyangkut semua aspek, baik itu spiritual, politik, hukum, militer, keamanan pertahanan, ekonomi, dan semua urusan sosial kemasyarakatan yang lainnya. Dan bukan hanya berlaku bagi orang Islam saja, gitu. Bukan hanya berlaku bagi orang yang percaya saja. Kepemimpinan Rasul ini juga mengikat, berlaku bagi semua masyarakat yang ada di Jazirah Arab. Bukan hanya orang yang beriman saja, tapi berlaku juga untuk semua yang ada di Jazirah Arab. Jadi jangan kita membayangkan Rasulullah SAW sebagai pemimpin ini seperti pimpinan pondok pesantren gitu kan, atau seperti ketua DKM, karena tidak akan ada ketua DKM dimanapun di seluruh dunia ini yang bisa menyusun piagam seperti hanya piagam Madinah yang mengikat seluruh warga masyarakat yang ada di kota Yasrib atau kota Madinah. Tidak akan ada ketua DKM dimanapun di seluruh dunia ini yang bisa menandatangani perjanjian seperti hanya perjanjian Hudaybiyah yang bukan hanya mengikat kota Mekah dan kota Madinah saja, melainkan juga mengikat semua kabilah-kabilah yang terafiliasi dengan kedua kota itu. Nah, jadi di dalam Sirah Ibnu Hisham ini diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah telah membebaskan kota Mekah yang biasa kita sebut sebagai peristiwa Futuh Mekah, maka Rasulullah SAW kemudian mengangkat Abu Sufyan bin Harb sebagai gubernur. Nah, ini kan jelas menunjukkan bahwa kepemimpinan Rasul itu bukan ketua DKM gitu, karena nggak ada ketua DKM yang bisa mengangkat gubernur. Ya itu. Nah, walaupun memang ada juga ya hari ini ketua DKM atau pimpinan pondok pesantren yang mengaku sebagai pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau orang yang baru tahu fikih sedikit kemudian mengaku sebagai Nabi. Tapi ketika mereka diajak untuk mengikuti jejak langkah perjuangan Rasulullah SAW, mereka tidak mau. Untuk diajak berjuang menegakkan hukum Islam tidak mau, gitu. Untuk menegakkan daulah Islamiyah juga tidak mau. Ini kan pewaris yang kurang ajar. Nah,
Kemudian juga kepemimpinan Rasulullah ini bukan hanya diakui di Jazirah Arab saja, kabilah-kabilah yang ada di Arab saja. Kepemimpinan Rasulullah SAW ini diakui juga oleh semua penguasa lain gitu, yang berada di luar Jazirah Arab. Ya, salah satu bentuk pengakuan itu adalah dengan pemberian hadiah-hadiah, diantaranya termasuk hadiah wanita yang sangat terkenal itu, Maryah Al-Qibtiyah. Jadi Maryah Al-Qibtiyah ini adalah hadiah dari penguasa Mesir, Mukaukis, kepada baginda Rasul. Jadi artinya apa? Artinya kepemimpinan Rasulullah SAW itu bukan hanya diakui oleh orang Islam saja. Kepemimpinan Rasulullah itu diakui oleh orang-orang kafir juga, baik orang-orang kafir yang hidup pada zaman dulu, yang sejaman dengan Rasulullah SAW, ataupun orang kafir yang hidup di zaman modern. Jadi ya, hari ini hanya orang-orang Muslim saja yang justru enggan mengakui Rasulullah itu sebagai pemimpin yang dulu itu pernah melahirkan negara yang kemudian memimpin peradaban dunia. Nah, sebagaimana pernah kita bahas pada pengajian yang sebelumnya, bahwa negara yang didirikan oleh Rasulullah SAW itu bukan hanya negara dalam wujud fisik saja, tetapi negara yang berorientasi kepada nilai, yaitu tauhid berkeadilan tadi. Nah, hal ini tentu saja sangat sejalan dengan tujuan diturunkannya Islam, tujuan diutusnya Muhammad sebagai Rasul, yakni untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, sebagaimana yang terdapat di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Nah, jadi dulu itu ada negara yang namanya itu Roma. Jadi menurut hikayat, Roma ini didirikan oleh dua bersaudara, Romus dan Romulus. Nah, si Romus dan Romulus ini sejak bayi dia dirawat, dibesarkan oleh serigala. Nah, karena si Romus dan si Romulus ini dirawat oleh atau dipelihara oleh serigala, maka si Romus dan Romulus ini tidak diajarkan nilai gitu. Yang diajarkan kepada si Romus dan Romulus itu adalah berburu, bukan nilai. Dan dari sinilah muasal pepatah Romawi yang berbunyi homo homini lupus. Manusia itu adalah serigala bagi manusia yang lain. Nah, anehnya umat Islam itu lebih memilih negara yang homo homini lupus dibandingkan negara yang rahmatan lil alamin. Nah, itu. Nah, ini harusnya masuk 7 keajaiban dunia. Jadi, dan tidak pernah dipersoalkan gitu negara Roma itu. Jadi negara yang didirikan oleh manusia yang dipelihara oleh serigala ini kan tidak pernah dipersoalkan. Tapi negara yang didirikan oleh orang yang diberi wahyu itu yang selalu menjadi persoalan gitu. Nah, ini juga ajaib luar biasa gitu. Jadi kalau negara yang didirikan oleh orang yang dibesarkan oleh serigala itu tidak pernah jadi persoalan. Tapi negara yang didirikan oleh orang paling mulia yang diberi wahyu itu justru menjadi persoalan sampai sekarang gitu. Jadi masalah. Nah, apakah kemudian tauhid berkeadilan itu atau Islam sebagai rahmatan lil alamin itu bisa diwujudkan tanpa negara? Apakah keduanya itu adalah tanggung jawab pribadi dan hanya bisa diwujudkan secara individual saja? Nah, untuk menjawab itu, maka mari kita lihat apa sesungguhnya fungsi yang paling mendasar dari yang disebut negara ini dalam kaitannya dengan manusia. Bukan hanya negara Islam saja gitu, tapi semua negara yang ada di planet bumi dari sejak zaman ajali, dari sejak zaman dulu sampai zaman
sekarang modern. Nah, seperti yang biasa kita dengar bahwa manusia itu adalah bukan hanya makhluk individu, tapi manusia juga adalah makhluk sosial. Nah, sebagai makhluk individu, maka manusia ini memiliki harapan, memiliki keinginan, memiliki cita-cita, memiliki tujuan di level individu. Ya, apa misalnya? Misalnya ingin panjang umur, gitu kan? Ingin hidup bahagia dan sejahtera, ingin banyak rezeki, ingin banyak anak, ingin banyak istri juga, gitu, dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi karena manusia ini juga adalah makhluk sosial, maka manusia juga memiliki cita-cita, memiliki harapan, memiliki tujuan secara kolektif. Nah, yang paling mendasar itu, apa tujuan manusia secara kolektif ini? Yang paling mendasar itu ada 3. 1, keamanan. 2, ketentraman. 3, ketertiban. Itu yang paling mendasar. Nah, baru kemudian setelah itu keinginan-keinginan kolektif yang lebih tinggi, yaitu keadilan dan kemajuan bersama. Ini harus ditulis agak Jadi sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk individu, manusia itu punya tujuan secara individual, dan sebagai makhluk sosial, manusia juga memiliki cita-cita atau keinginan secara kolektif yang tadi. Nah, tujuan atau cita-cita secara kolektif inilah yang tidak bisa sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi orang per orang. Jadi misalnya kita bisa saja gitu ya hidup tentram ketika sudah tersedia rokok dan kopi. Tetapi kalau misalkan tetangga di sebelah kita ini ribut terus, cekcok dan sebagainya gara-gara tidak punya beras, yang mau tidak mau ketentraman kita juga akan terganggu. Nah, jadi dalam batas-batas tertentu, dalam ruang lingkup tertentu, kita bisa mengupayakan keamanan untuk diri kita sendiri. Misalnya apa? Misalnya dengan mengunci pintu. Tetapi ingat, yang memberi keamanan kepada kita manusia ini, kepada masyarakat itu bukan pintu yang terkunci, bukan pagar atau dinding rumah kita. Yang memberi keamanan kepada kita itu adalah hukum. Jadi kalau tidak ada hukum, nggak ada gunanya itu, sekalipun pintu kita ini terkunci, tetap pasti akan dijebol juga. Jadi sedetik hukum ini hilang di tengah-tengah masyarakat, maka masyarakat itu akan chaos. Penjarahan akan terjadi di mana-mana, seperti yang kita saksikan misalnya di dalam peristiwa reformasi tahun 1998 di kita, di Jakarta. Nah, jadi tugas yang paling pokok, tugas yang paling mendasar dari negara itu adalah menyelenggarakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban. Bukan hanya keamanan dari musuh saja, termasuk keamanan dari kejahatan, keamanan dari disorder, chaos, atau ketidakteraturan. Jadi bayangkan misalnya kalau di dalam berkendaraan di jalan raya itu tidak ada aturan, orang bisa menggunakan lajur kiri atau lajur kanan sesuka hatinya. Apakah akan tercipta keamanan, ketentraman, dan ketertiban di dalam berlalu lintas? Kan itu tidak mungkin. Nah, dengan apa negara itu kemudian menyelenggarakan keamanan, ketentraman, ketertiban ini? Ya tadi melalui hukum. Jadi tugas negara yang paling pokok itu, yang paling penting itu, yang paling prinsip itu adalah menyelenggarakan hukum. Nah, jadi apa? Cita-cita atau tujuan masyarakat secara kolektif
ini tidak bisa menjadi tanggung jawab individu orang per orang. Cita-cita atau tujuan masyarakat kolektif ini butuh hukum, ini butuh negara. Nah itu. Nah kemudian sebetulnya cita-cita manusia secara individual juga ini sulit kalau harus diserahkan sepenuhnya kepada tanggung jawab individu orang per orang. Artinya apa? Artinya antara cita-cita kita secara individu sebagai manusia dengan cita-cita kita sebagai masyarakat ini saling terkait. Cita-cita manusia itu tergantung kepada tujuan kita secara kolektif. Jadi misalnya secara individu kita memiliki harapan, keinginan untuk panjang umur. Tetapi harapan untuk panjang umur itu baru bisa menjadi tanggung jawab pribadi orang per orang ketika sistem sosial untuk itu sudah terbangun. Kenapa? Karena kan kita pasti butuh makanan bergizi, kita pasti butuh fasilitas kesehatan, kita butuh fasilitas olahraga, kita butuh fasilitas rekreasi dan lain sebagainya. Jadi cita-cita manusia secara individu itu baru bisa menjadi tanggung jawab pribadi orang per orang ketika sudah ada cita-cita masyarakat secara kolektif. Ya seperti tadi kita secara individu punya cita-cita ingin kaya, tetapi kalau misalkan tidak ada sistem sosial yang mendukung ya tidak mungkin gitu. Misalnya di negara komunis itu orang kan dilarang untuk kaya gitu. Karena harus sama rasa kan tidak mungkin. Atau ketika masyarakat tidak bisa menyediakan infrastruktur ekonomi, tidak bisa menyediakan sistem ekonomi dan sebagainya, nggak mungkin orang ini bisa menjadi kaya sekuat apapun dia berusaha. Artinya apa? Artinya cita-cita individu itu baru bisa menjadi tanggung jawab orang per orang secara pribadi ketika secara sistem masyarakat ini sudah memiliki tujuan secara kolektif. Nah, bagaimana dengan keadilan? Nah, keadilan pun sama. Jadi keadilan itu baru bisa menjadi tanggung jawab pribadi orang per orang ketika sistem yang adilnya sudah ada. Jadi kita tidak mungkin hidup adil secara sendiri-sendiri, secara individual. Kita itu baru bisa hidup adil di dalam sebuah sistem yang berkeadilan. Jadi misalnya di dalam sistem peradilan yang berkeadilan bisa saja ada hakim yang tidak adil gitu kan. Nah, tetapi kalau tidak ada sistem peradilan yang berkeadilan, tidak mungkin ada hakim yang adil. Jadi hakim yang adil itu hanya bisa mengimplementasikan keadilan ini sebagai tanggung jawab pribadinya di dalam sebuah sistem peradilan yang adil. Nah, jadi untuk mewujudkan keadilan itu bukan hanya dibutuhkan orang-orang yang berjiwa adil saja. Untuk mewujudkan keadilan itu dibutuhkan juga sistem yang berkeadilan. Nah, dengan kata lain apa? Dengan kata lain keadilan itu butuh negara, butuh hukum yang berkeadilan. Nah, inilah sesungguhnya yang diajarkan oleh Islam. Inilah sesungguhnya yang diajarkan oleh Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa keadilan itu tidak bisa menjadi tanggung jawab pribadi orang per orang saja. Keadilan itu butuh sistem. Nah, inilah yang dilihat oleh Muhammad Rasulullah SAW di Mekah. Jadi di Mekah itu bukan tidak ada orang-orang baik. Di Mekah itu bukan tidak ada orang-orang yang berjiwa adil.
Sebab apa? Sebab kalau di Mekah ini semua orang sudah rusak, sudah tidak ada orang baik, sudah ada tidak orang yang adil, maka masyarakat Mekah itu pasti sudah lama punah gitu. Seperti Romawi Barat kan begitu gitu. Jadi semua masyarakat itu pasti bakal punah kalau di dalamnya itu sudah semua orang-orangnya sudah rusak. Jadi di Mekah itu bukan tidak ada orang baik, bukan tidak ada orang-orang yang adil. Nah, yang tidak ada di Mekah itu adalah sistem yang berkeadilan. Ya, saya ambil contoh misalnya dalam soal keadilan ekonomi. Yang ini barangkali kalau kita lihat Al-Quran itu, ini salah satu fokus utama perhatian Al-Quran. Kenapa? Karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung soal ini. Dan bisa dipastikan itu ayat-ayat yang paling sering dibaca oleh umat Islam, yang paling favorit lah kira-kira begitu, yang paling digemari. Kenapa? Karena ayatnya pendek-pendek. Sekaligus juga yang paling diabaikan. Jadi misalnya apa? Misalnya wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa addada. Celakalah bagi pengumpat dan pencela yang selalu mengumpul-ngumpulkan harta dan mereka menyangka bahwa hartanya itu akan membuat mereka abadi. Atau misalkan alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kebiasaan untuk menghimpun-himpun harta itu menjadi apa? Sesuatu yang tujuan gitu ya, sampai mereka itu kemudian diseret ke dalam liang lahat. Atau misalkan tabat yada abi lahabi watab ma agna anhu maluhu wa makasab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan tidak akan memberi manfaat atau memberi faidah kepadanya harta yang dia miliki ataupun perniagaan yang dia memiliki. Nah, apakah semua orang Arab itu bakhil? Apakah semua orang Arab itu pelit dan kikir gitu? Nah, ternyata tidak juga. Kenapa? Karena seperti pernah saya sampaikan dulu, jadi Abu Thalib ini miskin bukan karena tidak pandai berdagang. Abu Thalib itu miskin karena dia terlalu banyak bersedekah. Jadi Abu Thalib ini kan guru baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW dalam hal perniagaan. Sejak kapan? Sejak usia Muhammad Rasulullah itu 12 tahun. Jadi 12 tahun ini Muhammad ini sudah diajak berniaga dalam skala internasional. Bukannya berniaga di Madinah, itu berniaga secara internasional. Nah, kemudian di dalam sirah Ibnu Hisam atau di dalam banyak sirah yang lain itu disebutkan bahwa pernah juga orang-orang pembesar-pembesar Quraisy ini menawarkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW untuk mendermakan hartanya. Kalau sekiranya Muhammad Rasulullah SAW itu ingin menjadi orang yang paling kaya di Jazirah Arabia gitu. Nah, derma itu di dalam bahasa Arab itu disebutnya badlun dengan dal. Kalau dal biasa artinya pengganti kan. Badlun dengan dal, ini derma. Nah, menurut kamus yang disebut dengan badlun itu dengan dal itu adalah mendermakan sebagian harta, seringkali dengan cara yang berlebih-lebihan untuk menunjukkan status kemuliaan atau kedudukan, kemuliaan, keutamaan orang-orang Arab. Dan ini adalah tradisi yang mengakar di masyarakat jahiliyah. Bahkan ada pepatah Arab yang berbunyi Yatamayyazul Arabu bil badli was sahoi. Jadi orang Arab ini menunjukkan status mereka, menunjukkan keutamaan mereka, menunjukkan kemuliaan mereka ini melalui derma dan kedermawanan gitu.
Itu kira-kira. Jadi artinya apa? Artinya tidak semua orang Arab itu jahiliyah itu kikir, bahil atau pelit semuanya. Bahkan ini adalah tradisi berkorban itu menjadi sebuah tradisi berderma di dalam sistem masyarakat Arab. Nah, yang tidak ada itu apa? Yang tidak ada itu adalah tadi sistem norma dan keadilan. Jadi keadilan ekonomi ini belum menjadi norma, belum menjadi kaidah, belum menjadi kewajiban yang membebankan tanggung jawab kepada orang-orang kaya untuk memberikan keadilan kepada orang-orang miskin. Jadi orang Arab itu melakukan derma ini bukan lahir dari tanggung jawab secara sosial tadi, melainkan hal yang bersifat sukarela gitu. Jadi mau berderma ya silahkan, mau tidak berderma juga silahkan. Jadi lebih banyak ini ditujukan untuk menunjukkan status keutamaan, status kemuliaan seseorang, dan itu seringkali dilakukan secara berlebih-lebihan gitu. Secara berlebih-lebihan. Jadi tidak semuanya tidak semua orang Arab itu pelit, tidak semua orang Arab itu bahil, tidak semua orang Arab itu kikir zaman jahiliyah. Tetapi tadi keadilan sosial ini belum menjadi norma masyarakat. Nah, inilah yang sebetulnya diajarkan oleh Muhammad Rasulullah SAW, yaitu bahwa keadilan ekonomi ini harus menjadi norma, harus menjadi tanggung jawab secara sosial, sehingga orang-orang yang tidak memiliki komitmen terhadap itu ini harus dianggap sebagai musuh masyarakat, harus dianggap sebagai musuh agama. Nah, kalau sebelumnya orang itu kan suka-suka hati saja gitu. Makanya tadi banyak disebutkan tentang orang-orang kaya yang tidak memiliki tanggung jawab seperti itu. Di antaranya Abu Lahab. Nah, artinya apa? Artinya bahwa keadilan itu butuh sistem yang bisa memaksa, yang bisa mengikat semua elemen masyarakat untuk melaksanakan keadilan. Tidak bisa keadilan itu hanya merupakan tanggung jawab pribadi orang per orang. Tidak bisa tanggung jawab atau keadilan ini diserahkan kepada inisiatif pribadi, kepada pilihan yang terbuka. Mau adil silakan, mau tidak adil juga silahkan. Kan tidak bisa begitu. Nah, maka ketika Rasulullah SAW ini mengubah masyarakat Mekah jahiliyah ini dari masyarakat yang tidak berkeadilan menjadi masyarakat yang berkeadilan, maka yang diubah oleh Rasul itu bukan hanya jiwa-jiwa individu-individunya saja, tetapi Rasul juga mengubah seluruh struktur dan tatanan masyarakat, mengubah sistem kepercayaan, mengubah sistem politik, mengubah sistem hukum, mengubah sistem ekonomi, dan mengubah seluruh tatanan masyarakat secara sistemik. Bukan hanya tadi dikatakan bukan hanya mengubah orang-orang saja melalui nasihat pribadi orang-orang saja, tidak bisa begitu. Karena apa? Karena intinya keadilan itu butuh sistem yang memiliki kekuatan untuk memaksa seluruh elemen masyarakat untuk memiliki komitmen melaksanakan keadilan. Demikian para ikhwan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.